warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Ya, berjumpa kembali pagi hari ini dengan sajian informasi Tanah Laut Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 13 Januari. Iya, minggu kedua di bulan Januari. Betul, ya, 2021. Ya, masih bersama rekan Siranda Mulyadi Aslana. Ya, nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan hadir dengan informasi hari ini tentang apa ini Pak, kita pembangunan tanah laut ya untuk DPR KPLH Kabupaten Tanah Laut. Ya, nanti kita akan gali lebih jauh bersama narasumber kita yang sudah berhadir pada hari ini. Yang pertama ada Pak Gusti Dwi Arsandi, Pak. Ersandi. Ya, beliau adalah Kabid Tata Kota dan Kebersihan. Ya, assalamualaikum dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ersandi ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Tidak terdampak banjir ya. Alhamdulillah, tapi menolong banjir. Menolong banjir. Nah, dampaknya banjir beliau yang susah ya. Iya. Oke, baik, nanti kita bincang-bincang lebih jauh Pak. Selamat datang dulu di studio Tuntung Pandang. Ya, kemudian yang kedua ada Pak Wisnu Bahtiar. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana beliau sebagai admin TKK, betul Pak ya? Tata kota, Nah, Tata Kota dan Kebersihan. Ya, nanti kita tanya juga nih apa itu ya. Oke, baik. Buat rekan-rekan yang ingin bergabung silahkan dihubungi lewat SMS atau via WhatsApp di 0811 5012 304 ya. Juga bisa disaksikan lewat live streaming kita di Instagram ya. Instagram @tuntungpandang, dan kemudian juga bisa didengarkan lewat live streaming di line internet ya tpfm.tanahlautcup.go.id ya. Iya, sudah kita maklumi bahwa kesembarakan kota, keindahan kota itu apabila memang ketika malam itu kan lampu semarak, lampu bagus ya, supaya kota jangan berwajah desa ya. Nah, itulah makanya pada hari ini kita angkat tema tentang desa kota ditarangi. Kota ditarangi, desa dinyaraki. Kota dinyaraki. Oh, balik ya. Desa ditarangi, iya. Ya. Barangkali program ini sejak kapan, silakan diangkat barangkali. Baik, terima kasih Mas Lana. Jadi menurut saya 3 bulan yang lalu saya sudah pelantikan. Kita di Tata Kota dipercaya diamanai oleh Pak Bupati sebagai Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan. Jadi ketika kita duduk itu langsung kita punya lihat skala prioritas apa yang mungkin menjadi target utama kita lah. Nanti ketika kita duduk di satu kejabatan atau kegiatan yang memang ulun harus punya target. Iya. Jadi kita lihat ternyata yang untuk paling utama lighting itu sangat diperlukan ya, memang sangat diperlukan sekali lah bagi ya, bukan hanya di panggung ya ternyata kota. Istilah lighting ini pun makanya istilah lighting ini supaya dari kota itu jangan hanya lampu yang melotot, lampu yang kelap-kelip gitu ya. Jadi kita kemarin begitu sudah kita program, kita coba adanya lihat dulu hasil stok opening kita. Kita coba kemarin ada pengadaan lampu sebanyak 613 biji lampu. 613 ya untuk dalam kota saja. Untuk di dalam kota. Jadi itu semua yang 90 watt diganti dan ya. itu LED semua. Nah, sehingga maksud kita itu kenapa jadi kita ingin kota sentranya pada hari itu terang dulu, jadi ketika orang masuk tuh akan kelihatan rasa nyaman. Begitu datang, begitu pertama masuk begitu menggoda ya. Betul. Kesan pertama menggoda. Artinya ketika masuk tuh tanpa harus menyalakan lampu motor kendaraan pun sudah bisa kelihatan. Iya. Nah, tentunya ini kan juga akan mengurangi dampak daripada kecelakaan. Betul. Yang jelas keindahan, keamanan ya. Kemudian tadi itu kan hanya kota. Untuk tempat-tempat lain seperti apa? Nah, kalau untuk yang kecamatan, untuk desa, saya juga yang notabene ini yang target awal kita ke desa pesisir. Desa pesisir dulu ya. Artinya desa-desa yang mungkin
jauh belum tersentuh Tersentuh. sama sekali ada penerangan lampu. Jadi ketika itu pun, jadi kita sudah data di kawan-kawan sampai detik ini pun udah jalan di beberapa kecamatan. Kita punya orang-orang kecamatan, perwakilan kita ada 2 orang. 2 orang. Jadi mereka Masing-masing kecamatan 2 orang. iya tuh? masing-masing kecamatan. Nah, termasuk sampai ke Kintab, Teriam Adungan, kita coba pemetaan untuk wilayah perdesaan mana-mana yang memang belum tersentuh dan yang sudah tersentuh tetapi tidak ada penanganan maksimal gitu. Iya, hanya begitu asal Banyala selesai. Banyala selesai. Perawatan pemeliharaan tidak ada. Betul, Ya. saya yang itu yang saya. Lalu sejak di Geber ini tahun berapa 2020 tadi ya? Iya betul. Sudah kurang lebih 3 bulan 4 bulan ini berapa persen sudah dari target yang di Masih banyak lagi Pak. Masih banyak. Ya, target kami mungkin di 2023 itu udah merata. 2023 ya? 2023 insya Allah. Ini apakah hanya lampu dengan sumber PLN atau ada tenaga surya? Jadi kemarin kita sudah ada juga kebetulan koordinasi jaga dengan kawan-kawan dinas perhubungan. Kemarin juga ada kemarin dari BK dari SDM yang notabene ada yang namanya lampu tenaga surya. Tenaga itu jadi kita ada mungkin rencana kedepannya ada beberapa ribu titik lampu Yang memakai tenaga yang surya ya? memakai tenaga surya, tapi itu memang programnya masih di dinas perhubungan. Oh, di perhubungan kok Iya, jauhnya ya? Perhubungan. Karena memang kalau nomenklaturnya memang perhubungan di mana-mana juga masih masuk untuk wilayah untuk perlampuan ini ya. ini. Tapi yang tenaga suryanya ya, Betul, bukan untuk termasuk PLN. MSDM, ya, betul. Iya. Oke, Oke, baik. Bung Mul. Ya, kalau di desa tadi Pak, biasanya ini ditaruh lampu itu tadi yang diproteskan ya untuk pemeliharaannya mungkin ya. Itu ke tahun ke 2001 seperti apa mungkin Pak? Untuk tahun 2001 kita sudah targetkan, kita sudah saat ini kita lagi inventarisir. Jadi kami juga berharap ini aparat-aparat desa yang aktif. Jangan sampai ketika warganya yang teriak-teriak kami gelap kami ini, tetapi kami sendiri tidak tahu informasi apa yang Iya. Jadi harapan kita juga kawan-kawan aparatur desa, artinya yang memang itu dalam hal khususnya penerangan lampu, cepat kasih tahu kita ketika itu sudah masuk ataupun yang belum punya penerangan jalan umum. Oke. Kalau Kalau sebelumnya itu Pak kan sudah dipasang di jalan ini, tapi kadang-kadang dibiarkan begitu saja Pak. Itu sebenarnya pemeliharaannya seperti apa Pak? Jadi itu ketika apa urusan desa atau urusan dinas gitu maksudnya? Jadi sekarang itu kemarin untuk yang sudah ada penerangan jalan umum yang udah KWH itu sudah terdata dari kita, itu tanggung jawabnya kita Pak. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya cukup melaporkan saja, melaporkan. Tetapi mungkin keterlambatan itu kami juga akan coba maksimal karena tenaga kita pun sangat terbatas. Jadi mungkin tadinya yang laporannya kami udah 1 bulan Pak lapor, tapi kita sekarang kita coba ambil alih itu supaya jangan lagi seperti itu. Jadi mungkin kita punya target juga, saya dengan tim mencoba kita yang mobile. Kita yang jemput bola. Gitu. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan ini kita mobile tanpa ada langsung laporan dari warga itu sudah terantisipasi. Ya, semacam patroli gitu Pak ya. Oh iya. Ronda. Ya, kalau ada mati di sebelah sana ketahuan nanti ya. Jangan nanti yang sana mati yang nyala dipindah ke sini, sana lagi yang mati dia nyala. Enggak Pak ya, disiapkan yang baru Pak ya. Iya. Begini Pak, ini kan mohon maaf ya. Apakah ada semacam program nanti bersinergi desa dengan dinas ya? Karena kita tahu kan desa ini 1 tahun itu sampai 1,5 M tuh biayanya yang dapat dari dana desa itu kan. Apakah itu tidak sebaiknya kita manfaatkan untuk penerangan desa sendiri? Paling banyak itu 100 juta satu buah desa itu. Jadi kita tinggal pengawasan, bikin program, bikin titik-titik di lampu di mana yang tepat, semua biayanya dari desa dan jadi dari mereka untuk mereka. Jadi mereka yang mengawasi, mereka pengadaan, kita cuma hanya mengawal saja. Apakah ada program seperti itu rencana? Jadi kemarin kawan-kawan desa pernah melaksanakan itu. Seperti itu. Tapi kayaknya karena terbentur dengan aturan ya. Kemarin aturan itu tidak membolehkan lagi desa untuk menginikan PGO. Iya. Kecuali kelurahan kalau tidak salah ya.
Oh, jadi desa nggak boleh ya? Nggak boleh lagi. Karena kenapa? Aduh. Jadi ibarat penanganan ini memang kalaunya desa bisa, tapi ini kan secara khususnya kalau masalah penerangan lampu khususnya di PJU, ibarat dokter itu kita ini termasuk dokter spesialis. Oh, spesialisnya, iya. Karena penanganan memang perlu orang-orang yang ahli dan juga mungkin dari sisi material yang notabene harus punya stok namanya seperti apa. Jadi bahasa kita itu terhadapnya PJU ini bukan hanya sekedar setelah menerangi sudahlah itu terpasang selesai, tapi maintenance-nya itu betul itu yang paling penting karena nggak akan selamanya bernyala. Tindak lanjutnya itu ramuan-ramuan kita seperti apa. Oke, jadi kesimpulannya mungkin karena untuk ini Pak harus ditangani orang yang ahli gitu. Ahli betul. Jangan sampai asal nyala. Jangan sampai nanti pemanfaatannya kurang maksimal gitu Pak. Baik. Ya, mengenai di dinas sendiri Pak tentang anggarannya sendiri saat ini mungkin sudah ada kendala atau bisa? Sementara ini alhamdulillah kalau kita ketika kita kemarin di anggaran perubahan, jadi artinya terlihat dari legislatif dan eksekutif sekarang sudah bersinergi bahwa kita usulan kita terhadap penerangan jalan lampu ini sudah sangat direspon. Iya. Di Dewan, alhamdulillah kita sekarang jadi skala prioritas juga penerangan karena dampaknya daripada penerangan jalan ini sangat luar biasa. Betul. Dampak dan hasilnya Pak ya. Dampak dan hasilnya itu dampak manfaat dan mudaratnya ya. Kalau kebetulan nyala itu bagus sekali, kemudian keamanan dan sebagainya. Apabila kebetulan jalan atau gang itu gelap, itu keamanan kurang terjamin. Saya pengen tahu ini Pak tentang pembayaran rekeningnya itu. Itu yang bayar dinas ya berarti ya. Berapa mungkin Pak kira-kira? Jadi kemarin untuk rencana kemarin kita kan koordinasi dengan PLN juga. Jadi itu tiap tahun tuh ada anggaran biaya sudah perhitungan estimasi ya. Estimasi dari PLN. Itu kita lumayan cukup tinggi. Jadi kita hampir 9 miliar. Satu tahun ya. Iya, 9 M 1 tahun. Tapi ini dengan adanya kita mencoba dengan LED karena antara lampu TL dengan LED itu ketika itu pasang LED itu mungkin dayanya udah bisa agak turun. Oh iya. Cuman masih banyak sih PR yang harus kita lakukan. Itu kita kan pelanggan PLN ini kan ada dipotong pajak PPJU itu ya. Itu berapa kira-kira dari 9M itu kira-kira berapa persen itu yang dari masyarakat dari pelanggan itu yang masuk? Bisa menutupi gitu maksudnya Pak? Itu kalau tidak salah hampir dari misalnya 20 M 15 sampai 19 itu sudah bisa masuk ke pemerintah. Mungkin hampir ada 50% ya? Bisa lebih. Bisa lebih ya. Jadi tidak begitu berat juga pemerintah sebenarnya kalau PPJU ini kan dipotong langsung. Sudah ada sumber juga. Kontribusi dari masyarakat. Iya. Dengan masyarakat, makanya program kita ini karena harus ada pemerataan, mereka sama, mereka bayar. Iya, karena mereka bayar. Dan hak mereka tuh ada di kalau mereka tidak mau bayar, dia keluar rumah pakai payung. Iya, itulah mungkin pentingnya kita untuk membayar PPJU itu ya, pajak penerangan jalan itu ya. Karena akan kembali ke masyarakat juga, Pak ya. Salah satunya ini penerangan jalan ini ya. Oke, saya pengen ke Pak Wahyu dulu nih, Pak. Pak Wisnu ya, Wisnu. Ini admin TKK ini mungkin kerjanya apa sih Pak? Mungkin kita bisa dijelaskan tupoksinya Pak. Mungkin saya di situ ya mungkin bantu dulu mengarsip-arsipkan pemberkasan mungkin di situ sama kekawanan gitu. Itu aja mungkin. Arsip dan pemberkasan. Biasanya arsip apa aja itu Pak? Arsip pemberkasan mungkin kayak seperti yang tadi mungkin yang berkas-berkas yang dari yang estimasi tadi. Penganggaran ya. Penganggaran gitu. Termasuk online-nya juga Pak. Ini Pak ada. Termasuk pelayanan online-nya juga ada. Pelayanan online ada. Nanti mungkin sambil kayak mungkin pelaporan untuk PJU kayak ada gangguan kayak apa lampu mati mungkin nanti bisa lewat online lah menghubungi kawan-kawan nanti menghubungi tim. Jadi itu diarsipkan kemudian dilaporkan ke atasan gitu ya.
Oke. Baik. Kalau kendalanya ada nggak Pak untuk pengarsipan ini Pak? Kendala Kertasnya kurang mungkin atau tempat sih. Kalau kami kalau itu mungkin teratasi. Kalau kami mungkin tempat ya agak mungkin kantornya ruangan kami mungkin masih terbatas mana agak gelap ya, di situ ya. Gelap. Ya karena saya tahu kalau untuk pengarsipan dan pemberkasan ini nggak akan pernah sedikit ya. Iya pasti membludak gitu. Jadi ruangan nanti Pak Kadis nanti ya. Perlu agak. Iya. Kembali kepada Pak Yandi ini Pak, kita maraknya nih bangunan-bangunan perumahan ini untuk perlistrikannya yang melibatkan kita tuh seperti apa Pak? Jadi untuk perumahan-perumahan khususnya pengembang ya. Iya pengembang. Jadi pengembang itu sekarang memang kita mewajibkan dia sudah, tapi itu masih bukan tanggungan kita. Iya. Kalau itu sudah ada penyerahan, kalau sudah itu masuk terkoneksi, baru kita masuk ke sana ya. Iya. Jadi kan mungkin presentasinya dari perumahan itu kan 70-30. Jadi 30% itu dia selain menyerahkan pasum, termasuk ya PGU itu. Iya. Sehingga memang banyak kendalanya kita di perumahan-perumahan itu yang notabene apalagi yang baru-baru itu. Betul. Mereka kita pun pengen cepat, tapi dalam prosedur mereka ketika belum ada penyerahan itu kita masih terkendalanya di situ. Iya. Kalau penyerahan itu seperti apa mungkin Pak untuk persyaratannya hingga sampai harus diserahkan Pak? Jadi mungkin kan termasuk pasum itu kan si pengembang kan ketika itu pengen dipelihara dengan berkontribusi dengan pemerintah daerah. Jadi si pengembang itu menyerahkan ke pemerintah daerah. Jadi aset yang 30% termasuk pasum itu diserahkan ke tempat pemerintah daerah. Nah sehingga nanti kami bisa masuk ke wilayah sana. Tapi yang kemarin itu kami mewajibkan itu sudah ada tiang dan penerangan di wilayah pengembang perumahan. Itu berarti salah satu syaratnya ya. Kalau untuk pemukimannya sendiri apakah sudah memang harus berapa persen gitu Pak? Kalau untuk permukiman tidak, kita langsung aja kalau tidak ada sampai terpinggir, karena untuk permukiman lah. Kalau untuk permukiman, jadi kalau untuk perumahan dan khususnya di wilayah yang pengembang itu 30% Mbak harus ada penghuninya. Pasum diserahkan. Masalah penghuninya mungkin kan biasanya kalau orang pengembang, kalau mereka mengembang makin banyak itu biasanya sudah ada penghuninya Mbak. Sudah ada ya. Oke. Jadi kemudian ada batas waktu kan, misalnya pengembang ini bikin perumahan itu sekian bulan harus sudah diserahkan gitu, atau kalau tidak diserahkan dalam sekian bulan itu ada sanksi lain sebagainya. Apakah sudah ada ketentuan? Ya sementara ini kan memang ada di perda. Harapan kami sih bagusnya itu sebelum mereka melaksanakan satu kegiatan ada semacam perjanjiannya, ada kontrak atau ada MOU dan sebagainya. Betul. Harapan kita juga pengembang nantinya kalau memang sudah masuk ranah, jadi ada kesepakatan dengan antara pemerintah daerah dengan pengembang itu di awal. Iya. Jangan berjalan ya. Kebanyakan berjalan. Begitu berjalan baru ada semacam kesepakatan. Itu yang sulit. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kan si pengembang mungkin ada yang sebagian yang begitu sudah selesai sulit kita untuk mencarinya. Itu kadang-kadang kesulitan. Iya betul. Administrasian kita kan perlu di ini juga. Kasihan kawan-kawan aset juga. Betul. Saat ini kami coba berkomunikasi juga dengan kawan-kawan aset. Ya artinya merapikan apa yang memang jadi bahan evaluasi kita. Iya, itu bukan hanya penerangan ya, tapi juga barangkali nanti infrastruktur yang lain juga yang dengan pasumnya. Kalau yang mengajukan biasanya pengembangnya sendiri atau masyarakatnya Pak? Biasanya kan dari masyarakatnya, dari masyarakat. Biasanya kalau pengembang jarang itu ya. udah menyiapkan Mbak. Oh gitu. Jadi menyiapkan tiang listrik oleh pengembang, biasanya ada yang langsung dikasih MCB ya, tapi itu kan masih connecting, kan masih connect ke PLN. Iya. Tapi itu yang akhirnya jadi temuan, jadi kendala, ilegal kan. Iya. Tapi di satu sisi masyarakat perlu penerangan juga. Dia hanya melihat, tapi terkadang setrumnya sulit masuk karena tidak memenuhi ketentuan PLN ya. Oke, kalau gitu mungkin yang pasnya seperti apa Pak? Yang prosedurnya ini yang betul-betul ini sesuai prosedur mungkin seperti apa Pak jalurnya? Kalau yang sesuai prosedur itu mungkin kalau untuk yang perumahan di saat beliau pengembang itu
membikin pasumnya, termasuk mungkin penerangan jalannya, alangkah bagusnya dan eloknya mengembang mencari tahu siapa pengelola PGU setempat. Oh iya iya, ya kan itu makin lebih bagus gitu kan, sehingga titik-titik mungkin kita di satu wilayah, satu desa ataupun satu kecamatan itu kita udah tahu nih spot-spot yang mana KWH kita gitu. Oh ini terdekat, ini perlu sekian lagi, ini perlu sekian lagi. Iya, tidak asal nyantol ya. Nyantol. Bagusnya seperti itu. Karena sumber energinya dari mana mengambilnya nanti. Karena apabila yang ditarik asal kait nanti yang lain yang padam. Jadi kapasitasnya KWH juga perlu diperhatikan. Iya. Baik Pak. Baik, saudara pendengar, kita kembali bersama Talkshow ya, bersama Tanah Penyapa. Bersama Mang Imul dan AS Maulana ya, dan juga bersama narasumber kita hari ini ada Pak Gusti dan juga ada Pak Wisnu ya. Baik Pak, saya ada dengar ini Pak, kita lanjut lagi Pak ya, mohon izin ini. Ya, kita ada dengar tentang program lainnya PGU ini ada tentang padat karya. Itu mungkin seperti apa Pak? Silakan disampaikan dulu Pak. Ya, kita kembali ke ini dulu masalah pendanaan Pak ya. Tadi katanya pendanaan kan bukan di APBD murni tapi di APBD perubahan Pak ya. Lalu APBD perubahan berapa? Kemudian ada anggaran padat karya yang mempadatkan dampak COVID-19 ini itu berapa besarannya Pak? Ya. Jadi kemarin untuk kebetulan kita pas di anggaran perubahan ya. Iya, perubahan. Tugas kemarin di anggaran perubahan karena memang sebelumnya di anggaran reguler kan ada pemotongan-pemotongan. Iya, betul. Di APBD murni. Ya, mungkin lebih banyak diarahkan ke penanganan COVID-19. Dan alhamdulillah kemarin di perubahan kita ada untuk pemasangan jaringan lampu yang tersebar ke seluruh Kabupaten Tanah Laut itu ada 3 miliar. 3 miliar. Nah kemarin juga waktu di saat kita melaksanakan itu di tengah itu ada kemarin ada peluang dana yang bisa dikelola dengan menggunakan padat karya. Padat karya. Itu kemarin ada besarannya untuk kita PGU kita dapat sekitar 5 miliar. Banyak juga ya. Betul. Itu banyak dari perubahan ya. Iya, alhamdulillah itu yang paling banyak membantu kita sampai ke wilayah pelosok Pak. Karena di perubahan kemarin kan sangat terbatas, karena dananya minim juga. Artinya kami sudah punya satu konsep, kami sudah punya satu data yang memang untuk tersebar setanah laut. Kita sudah ada, ternyata dengan adanya padat karya itu kita bisa hampir 30% sampai bahkan 50% bisa kita menangani. Sudah tertangani ya dari program ya. Alhamdulillah. Itu luar biasa itu. 30% dari program. Dari Tanah Laut sendiri mungkin berapa persen Pak mungkin kalau dikalkulasikan? Kalau untuk yang bisa terlayani maksud saya Pak. Kalau untuk anggaran. Iya. Kalau untuk di anggaran kita sih paling 10%-nya. 10% aja ya. 10% ya. Iya. Karena mohon maaf juga kemampuan kita melihat juga kan kemampuan daerah kita memang terbatas. Banyak infrastruktur yang memang harus kita benahi lagi. Di pending, kemudian dana terserap ke COVID ya. Ya, tapi untuk Tanah Laut kan mau nggak mau ya tentu harus semua dilayani gitu Pak ya. Tapi tahapannya mungkin seperti apa diaturnya Pak? Jadi tahapan untuk kayak kami PGU kami coba jemput bola juga. Makanya saat ini juga kami coba komunikasi dengan kepala-kepala desa juga. Yang tadi di awal saya katakan tadi bahwasanya desa harus memetakan mana-mana skala prioritas yang memang belum tersentuh oleh penerangan. Jadi ketika ada program-program baik itu dari pusat, baik itu dari provinsi, baik itu ada yang terhadap padat karya, kita sudah punya data. Jadi kita selalu siap data. Jadi apabila ada sesuatu program dari pusat atau dari provinsi, kita langsung ini loh punya kami, ya kan? Jadi mereka sedang langsung masuk. Kebanyakan programnya kayak begitu kan dadakan juga betul. Jadi ketika kami sudah punya database, kami sudah ada satu perencanaan yang dalam hal ini notabene perencanaan kami anggap perencanaan yang saat ini pun kawan-kawan tetap jalan. Kami jalan yang mana-mana sudah kita petakan, yang mana-mana kita belum sentuh, itu termasuk jadi database kaya. Betul kita. Jadi ketika ada program yang lain masuk, instansi lain masuk dari kan bisa sudah. Oke, silakan dilanjut ya. Bagawi. Siap tarang, siap dinyaraki. Ya meski hanya 10% gitu Pak ya. Nanti 90%-nya lagi bertahap, kita tergantung prioritas. Lalu
adalah semacam tim yang setiap malam tuh keliling kota, oh di sini mati, oh sini kedada, oh Tim sini patroli. mati. Nah, ya. Ada Pak, Ada alhamdulillah ya. kemarin ulun diskusi dengan Dewan, kita taruh anggaran untuk kayak Untuk satu itu. kol lah. Iya betul, untuk patroli lampu. Jadi saat kayak satu keliling kan artinya, tapi ini keliling eksekusi. Ya memang bisa dieksekusi. Iya. Tapi ketika itu memang tidak bisa dieksekusi malam itu kita udah tanda. Jadi yang siang tugas nanti siang, ya. yang eksekusi perbaikan. Oh iya Kita iya juga iya fokus pada iya. itu. Alhamdulillah kita kemarin sudah ada juga anggaran untuk itu. Jadi untuk kawan-kawan yang khusus PJU, itu saya kasih reward untuk itu Pak. Iya iya iya. Karena, Jadi karena apa ya, resiko mereka kerja betul itu kita tahu karena yang ini bermain dengan setrum ya. Resikonya. Iya, resikonya Iya nyawa iya itu. iya. Iya iya. Jadi itu bagusnya karena nanti kalau kebetulan dalam satu gang atau di persimpangan lampu yang meninggal dunia, itu kan jangan sampai lagi masyarakat yang teriak-teriak lampu mati kalau kita petugas kita sendiri yang sudah memonitor ya kan. Oke Pak, tapi ada nggak Pak mungkin kemungkinan ini yang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadinya, ada nggak Pak mungkin? Atau jadi, mereka udah dilengkapi dengan identitas gitu Pak? maksudnya petugas. Para petugas ini. Oh jadi pada petugas sudah kita ada dilengkapi dengan identitas. Jadi kita sudah SK kan. Oke. Oh, iya Jadi iya. kita Iya. jadi kita penempatan itu kita sementara ini stay di masing-masing kecamatan. Jadi kawan-kawan petugas bahkan ada di kecamatan-kecamatan saat disediakan oleh Pak Camat yang sangat membantu kita juga. Camat-camat ada petugas kita yang mungkin naruh barang-barang Iya. fasilitas kita di situ gitu. Jadi tinggal ngambil Pak ya. Tinggal ngambil. Jadi ketika dan hampir merata orang-orang desa tahu itu petugas yang Oh petugas kita iya bukan. iya. Karena nggak banyak Pak ya. Nggak, ya cuma dua orang. Oke, ya takutnya nanti ada yang menyalahgunakan gitu loh Pak, maksud saya. Jadi sudah ada identitas khusus buat mereka yang berpatroli itu. Oke, sedikit mungkin Pak tentang padat karya tadi Pak, saya masih kurang jelas ini dikerjakan oleh siapa, kemudian manfaatnya untuk apa mungkin Pak? Jadi jadi untuk padat karya ini jelas tentunya kegiatan padat karya itu yang mengerjakan itu masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Kemarin ada program yang artinya terdampak lah, terdampak COVID. Jadi mungkin ada pekerja-pekerja yang mungkin Yang tidak ada dikeluarkan, betul di PHK dan sebagainya. Nah, jadi mungkin secara tidak langsung pemerintah ini loh ada kerjaan yang bisa dikerjakan, tapi dari sisi manfaatnya apa gitu. Nah kebetulan saya ada kemarin Pak Bupati, ada komando dari Pak Bupati, kemarin dari Pak Wakil juga, dengan Pak Sekda juga. Ini ada program kita bikin untuk padat karya. Nah saya langsung berpikir kenapa tidak memanfaatkan untuk PJU gitu. Iya. Khususnya di desa-desa berdosa. Akhirnya ada inisiatif, saya sudah punya database, saya punya ini, ya sudah saya laksanakan. Iya, itulah keuntungannya punya database sendiri. Begitu ada peluang, Langsung kita ajukan database ya. Karena kita sudah ada peluang, kita baru bikin proposal, ketinggalan sudah. Iya, setahun nunggu. Betul. Dan ini kebetulan kan karena padat karya ini ada percepatannya harus kita kejar target. Karena itu waktu itu kita dapatnya di penghujung Iya. di penghujung tahun ya. Iya. Selesai itu baru turun. Nah, jadi itu yang notabene yang dikerjakan oleh masyarakat setempat Pak. Iya. Jadi masyarakat gotong royong terhadap kegiatan ini, dan itu ada pendampingan dari kita. Jadi dari Ada tim ahli. Tim ahlinya. tim ahlinya. Begini tadi itu kan tahun 2020 ya, hampir selesai 2020, ini kan 2021. Lalu program 2021 ini seperti apa untuk Padat karya. bukan untuk padat karya, bukan. Ini untuk penerangan jalan tadi. Oh, PJU ya. Ya, betul. Jadi untuk 2021 ini kita sudah ada beberapa juga. Kami coba punya yang semacam stock of name. Stock of name itu nanti mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mana yang memang belum tersentuh, yang memang urgent. Iya, yang ketinggalan 2020 tadi dan sempat disentuh. Kita coba bisa petakan di situ. Nah, sambil juga nanti mungkin hasil dari musrembang, dari usulan-usulan masyarakat sendiri kita petakan. Artinya memang ada juga beberapa kepala desa, kamu udah sekian tahun Pak, sampai sekian tahun Pak. Ya tidak disentuh, tidak dikabulkan ya. Nah, tetapi dengan adanya padat karya ini udah
petanya udah berubah. Sudah ada, iya iya. Jadi yang itu yang tadinya mereka tidak menyangka itu tersentuh. Iya. Nah, ini mengurangi kami juga untuk bisa mencari lagi mungkin desa-desa yang belum sama sekali. Iya. 90%-nya tadi. Betul. Insya Allah dengan mudah-mudahan masih ada walaupun ini bukan terdampak Pak ya. Artinya mudah-mudahan Covid cepat berlalu juga. Tapi kegiatan-kegiatan padat karya ini memang yang sangat langsung menyentuh kepentingan masyarakat yang masyarakat yang di pihak oleh sebagainya kesulitan. Oke, kalau pengupahan sendiri Pak, saya Padat Karya ini kayaknya melihat tuh seperti gotong royong itu Pak. Tapi kalau upahnya sendiri buat apa standar atau di bawah daripada yang biasa Pak? Artinya harus sesuai dengan UMR ya. UMR, oh iya betul. Harian. Jadi upah itu kita harian. Jadi mungkin ada beberapa. Jangan mentang-mentang padat karya lalu upah ditekan ya. Enggak. Itu diserahkan kemana Pak kewenangannya untuk pengupahan itu Pak? Jadi itu langsung ke yang bersangkutan. Jadi kami kalau kebetulan kami yang padat karya ini kemarin pengelolaannya tipe 1 yang notabene yang untuk peralatan untuk semua kebutuhan barang itu kami yang menyediakan Pak. Jadi mereka cuman mengerjakan. Nah dan kita bimbing dulu. Jadi memang dengan adanya padat karya juga dia bermunculan nih orang-orang yang memang di luar dugaan kita. Ternyata ahli ya. Banyak yang ahli juga masyarakat ini. Ya mudah-mudahan kedepannya ketika itu pun ada kesempatan mereka ikut berpartisipasi membantu pemerintah daerah dan ada sudah di daerah terinventarisir nama mereka. Iya sudah ada catatan. Iya betul. Artinya nggak ada masalah itu ya kalau mereka memang ahli bisa mengajukan dan bekerja sama gitu ya. Iya mudah-mudahan harapan saya seperti itu dan yang jelas kita juga melihat keuangannya pemerintah daerah kan. Anggaran ya. Anggaran. Oke, waktu juga yang barangkali membatasi. Kita silakan Pak. Jadi ada pesan-pesan atau himbauan kepada masyarakat tentang PPJU, tentang penerangan jalan ini silakan. Atau mungkin ada yang ketinggalan, kurang dijelaskan silakan sampaikan aja. Dalam hal ini terima kasih banyak Mbak Selena. Jadi pada hal ini kami juga Tata Kota itu bukan hanya menangani masalah PJU, tapi masalah kebersihan kota. Dan ini sangat berdampak banget terhadap keindahan kota kita, terhadap apalagi yang sekarang berdampak dengan banjir. Harapan saya juga masyarakat yang sudah ada dapat bantuan-bantuan program dari pemerintah itu tolonglah dijaga, dipelihara dipelihara benar-benar supaya manfaatnya akan dirasakan lebih lama. Ya, jadi jangan sampai yang sudah dikasih pemerintah itu disia-siakan lah. Betul. Nah, khususnya juga ini masalah kebersihan. Saya juga melihat juga dari beberapa dampak terhadap khususnya drainase Pak. Drainase itu sangat penting. Jadi kalau untuk mengharap petugas selaku petugas kebersihan kami terbatas Pak. Tapi mohon kerjasamanya masyarakat ya paling tidak ya mungkin kalau ada sebulan sekali 2 bulan sekali atau 3 atau setahun sekali lah tolong dijagalah saluran-saluran kepedulian masyarakat itu ya. Karena kita lihat mohon maaf ya kalau di gang-gang itu yang ada batako batapres yang lepas satu biji aja nggak dibiarkan karena apabila satu lepas yang lainnya mengikuti akan lepas putuslah jalan di dalam gang itu. Iya, masalah kebersihan memang kompleks ini Pak. Nanti kita gali lebih jauh biar barangkali nanti kita masuk lagi Pak ya. Masalah kebersihan lagi nanti ya. Nanti kebersihan lagi Pak. Oke, ada lagi Pak, silakan. Jadi sementara ini itu, jadi yang belum dapat penerangan mohon bersabar dulu. Insya Allah program tahun ini. Program dan target kami 2023 mudah-mudahan itu bisa terayomi. Baik ya, terima kasih sekali lagi untuk buat narasumber kita yang sudah berhadir hari ini, Pak Gusti juga Pak Wisnu. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir lagi dengan informasi lainnya. Iya. Ya, yang lebih menarik ya, kebersihan tadi ya. Lingkungan, kebersihan. Apalagi ini habis banjir ini banyak kerjaan luar biasa ya. Oke, baik, terima kasih juga buat rekan dengar yang sudah mendengarkan dan mohon maaf kalau ada salah. Akhirnya kami yang bertugas di sini Mulyadi, saya AS Maulana. Ya, mohon undur pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.